Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Setelah berdoa, tentunya banyak harapan yang kita inginkan, baik itu kesehatan kita, kemudian kondisi perekonomian kita, maupun juga dari pembelajaran yang akan kita hadapi atau yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya itu dapat diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, meskipun kita tidak atau belum melaksanakan pembelajaran secara langsung tatap muka, kita masih menggunakan virtual ya, tapi ini tidak mematahkan semangat pembelajaran kalian. Jadi jangan sampai kalian jenuh ataupun jangan sampai kalian malas dalam belajar ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus tetap semangat, harus terus kita berjuang memberantas kebodohan. Gitu. Yang selanjutnya, saya di sini masih membahas tentang conditional sentence. Cuman bedanya kalau pertemuan pertama kedua itu conditional sentence tipe 1, tipe 0 dan tipe 1, kemudian tipe 2. Dan yang sekarang saya akan membahas conditional sentence tipe 3. Sebenarnya sih masih sama dengan conditional sentence yang kemarin. Itu tentang pengandaian masih sama. Cuman di sini kalau conditional sentence tipe 3 itu adalah kalimat-kalimat pengandaian yang diungkapkan oleh sang pelaku yang berharap agar hal yang terjadi sesuai yang diharapkan meskipun kenyataannya tidak akan mungkin terjadi karena hal yang diungkapkan itu sudah lewat. Nah, jadi gini, kalau conditional sentence tipe 3 ini, jadi kita itu masih berangan-angan mengharapkan sesuatu itu terjadi, tetapi ini sangat tidak mungkin terjadi. Kenapa sangat tidak mungkin terjadi? Karena hal tersebut itu sudah terlewati gitu. Jadi sudah di masa lalu. Sudah di masa lalu gitu. Ya, jadi sudah di masa lalu, jadi seolah-olah kita dibawa ke masa sekarang. Gitu. Jadi kan kita lagi berhayal tuh. Oh, coba aja ya kalau dulu saya sekolahnya bener. Nah, gitu. Mungkin saya tidak susah seperti sekarang. Nah, itu kan mengharapkan sesuatu terjadi di masa itu, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena sudah dilewati, gitu maksudnya, kan gitu ya. Jadi kalau contoh yang tadi kan, aduh, coba aja dulu saya sekolah benar. Jika saya sekolahnya dulu rajin sekolah dulu, gitu, mungkin saya sekarang tidak akan susah. Jadi kan dulu, gitu. Nah, begitu ya. Jadi ini mengungkapkan masih sama dengan yang kemarin, mengungkapkan, cuman bedanya kalau ini di faktanya yang beda. Kalau yang kemarin itu faktanya itu harus menggunakan present. Kalau sekarang faktanya itu menggunakan past tense karena di waktu lampau. Kalau yang kemarin itu masih mungkin terjadi meskipun waktu pembahasan yang video yang sebelumnya itu masih bisa terjadi gitu. Meskipun terjadinya hanya sedikit gitu. Kemungkinan terjadinya itu sedikit, tapi itu bisa terjadi. Beda dengan yang ini. Kalau ini jelas-jelas tidak bisa terjadi karena sudah terlewati. Begitu. Yang selanjutnya di sini rumusnya bagian conditional clause atau if condition menggunakan past perfect tense, sedangkan bagian main clause-nya atau resultnya itu menggunakan perfect modal. Di situ ada modalnya, kemudian plus have plus past participle gitu. Modalnya di sini ada, nanti saya kasih tahu. Ada complex sentence-nya, subordinate clause, ada if condition, if plus past perfect
kemudian main clause-nya ada would, ada should, ada could, ada might, ada plus have dan past participle. Ke contoh sekarang biar kalian lebih agak lumayan memahami lah. Saya akan kasih contoh di sini. Contohnya misalnya dalam bentuk positif ya. If you had remembered to invite me, I would have attend your party. Jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pestamu. Nah, ini menunjukkan suatu aksi di masa lalu. Coba aja dia dulu gitu. Ingat mengundang saya pasti datang gitu. Jadi kita lagi bercerita terhadap orang lain, menceritakan bahwa oh iya, coba aja dulu dia ya gitu. Kita lagi bercerita tuh dengan teman lawan bicara kita. Coba aja dulu ya, dia itu ingat sama saya untuk mengundang saya. Ya saya juga pasti datang dong, gak mungkin gak datang. Kan gitu. Berarti ini sesuatu yang dinyatakan aksi di masa lalu kemudian diucapkan sekarang gitu. Jadi tidak mungkin terjadi. Faktanya, nah di sini ingat, ini kebanyakan yang masih miss itu di fakta. Kalau fakta di conditional sentence tipe 3 ini menggunakan past tense. Di situ ada, saya kasih contoh faktanya, but you didn't remember. Faktanya dia itu tidak ingat sama kamu gitu. Loh, emang lo siapa gitu kan gitu. Jadi emang lo siapa sih? Jadi gue ya udah gak usah ngingetin kamu kan gitu. Nah, jadi faktanya itu kamu tidak ingat. Begitu. Terus contoh yang kedua di sini, if I had given the interview a really good answer, I might have got a higher position than you. Jika saya memberi jawaban yang benar-benar bagus ke pewawancara, saya mungkin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari kamu. Nah, ini juga sama, menunjukkan suatu aksi di masa lalu, ya, menunjukkan suatu aksi di masa lalu yang dibahas. Kemungkinan dia ditanya sama temannya, oh kamu jadi bawahan saya, udah gitu kan. Nah, jadi dia menjawab tuh, dia ngasih tahu, oh coba aja dulu saya wawancaranya bener-bener ngasih jawabannya, mungkin saya lebih tinggi jabatannya dari kamu. Nah gitu, tapi kenyataannya apa gitu? Kenyataannya I didn't give a really good answer gitu. Jawabannya itu gitu. Faktanya itu adalah itu. Karena saya tidak menjawab dengan begitu serius gitu atau begitu bagus jawabannya. Jadi tetap saya menjadi bawahan Anda. Nah, gitu. Contoh yang berikutnya ini dalam bentuk negatif. If the waitress had been careful, she wouldn't have broken many plates. Jika pelayan tersebut hati-hati, dia tidak akan memecahkan banyak piring. Nah, di situ ada wouldn't have ya. Memecahkan itu adalah kalimat yang negatif. Ya. Apabila si pelayan tersebut hati-hati, mungkin dia tidak akan memecahkan banyak piring. Berarti kan ini kejadian waktu dulu yang telah lampau gitu. Tapi faktanya apa di sini? Faktanya the waitress wasn't careful gitu. Tapi pelayan tersebut tidak hati-hati. Gitu. Kan di awalnya juga dikasih tahu tuh, jika pelayan tersebut hati-hati. Nah, oh, berarti pelayan tersebut lamun teh bagi kalau misalnya gitu. Kalau misalnya si pelayan tersebut itu hati-hati, dia tidak akan memecahkan banyak gelas gitu atau banyak piring gitu di situ. Dikarenakan dia itu tidak hati-hati, jadi pecah semua tuh si gelasnya itu. Yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah if he had asked you for forgiveness, would you have forgiven him? Ini adalah kalimat tanya ya, kalimat interrogatifnya. Jika dia meminta maaf kepadamu, akankah kamu memaafkannya? Nah, ini conditional sentence tipe 3. Ingat, ini conditional sentence tipe 3 yang terjadi di masa lalu atau kejadian ini itu sudah berlalu gitu. Ya, kebayang nggak sih? Nangkep nggak kalian? Jadi kejadian yang sudah berlalu gitu di waktu dulu. Jika dia meminta maaf kepadamu, akankah kamu memaafkannya? Pada kenyataannya, pada waktu dulu dia itu minta maaf nggak sih sama kamu gitu? Coba aja dia ya dulu.
waktu ketemu sama saya, kemudian dia langsung meminta maaf sama saya, dia mungkin tidak akan sesengsara ini hidupnya, kan gitu, sombongnya gitu. Misalnya, oh coba aja dulu ya, saya tidak meninggalkan dia gitu, mungkin saya tidak akan terbebani cinta sampai saat ini gitu, oh gitu kan. Nah begitu. Jadi kejadian, ingat, kejadian itu sudah lampau, sudah berlalu, dan ini tidak mungkin terjadi. Maka faktanya itu, but he didn't ask you for forgiveness gitu. Tapi dia tidak minta maaf kepadamu. Nah itu. Itu untuk conditional sentence tipe 3. Tetap di conditional sentence tipe 3 ini juga ada inverted, sama dengan conditional sentence tipe 2. Inverted word berarti verb muncul sebelum subjek. Ingat, ada perubahan ya. Kondisi ini dapat terjadi dengan menghilangkan kata if. Ini bisa boleh ditukar antara posisi subjek dan verbnya. Contoh kita lihat posisi normal di sini. If you itu sebagai subjek, had sebagai verb, saved your gold in a safety deposit box, it wouldn't have gone. Jika kamu telah menyimpan emasmu di safety deposit box, emasmu tidak akan hilang. Nah, ini ada inverted ya. Kalian bisa menghilangkan if, cuman kalau kalian menghilangkan if, jadi keywordnya itu, kata kuncinya itu adalah ada penukaran antara posisi subjek dengan verb. Kalau yang tadi penulisannya if you had saved gitu. If conditional sentence-nya, conditional if-nya, you sebagai subjeknya, dan had itu adalah kata kerja bentuk ketiganya, verb-nya, itu dirubah posisinya menjadi had you saved your gold in a safety deposit box, it wouldn't have gone. Nah, gitu. Artinya sama gitu. Jika kamu telah menyimpan emasmu di safety deposit box, emasmu tidak akan hilang. Tapi faktanya adalah kamu tidak menyimpan emasmu di safety deposit box. Nah, begitu. Nah, jadi kesimpulannya, ingat, conditional sentence tipe 3. Conditional sentence tipe 3 ini menyatakan suatu aksi atau kegiatan atau kejadian di masa lalu dan kita masih berharap itu terjadi, padahal itu tidak akan terjadi. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah penyesalan yang mungkin tidak terjadi di masa lalu dan kamu mengharapkan masa lalu tersebut terulang kembali gitu. Nah, itu disebut dengan conditional sentence tipe 3. Ya. Conditional sentence tipe 3, kejadian di masa lalu, di masa lampau, ya, kejadian di masa lalu, di masa lampau, berharap kejadian itu terjadi di masa kini, itu sangat tidak mungkin terjadi. Itu conditional sentence tipe 3. Dan ingat, untuk membuat fakta ini masih kebanyakan ya, ada miss di situ. Untuk membuat fakta, pembuatan faktanya itu berarti kamu kalau untuk pembuatan fakta di conditional sentence tipe 3 ini harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi didn't gitu. Jadi past tense kata kerjanya. Ya. Nah, jadi untuk pembahasan conditional sentence dari conditional sentence tipe 0, 0, tipe 1, 2 dan 3 itu sudah selesai. Ya. Nanti ada tugas yang harus kalian jawab, silahkan jawab. Cuman saya mengingatkan kembali sama kalian, ingat, conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe 1 itu menyatakan sesuatu itu pasti terjadi. Ya, sesuatu itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Kalau conditional sentence tipe 1 itu possible. Itu masih mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Cuman kemungkinan terjadinya itu sangat besar. Ingat. Tadi misalnya tidak harus 100%, tapi misalkan 98% itu terjadi. Gitu. Itu untuk conditional sentence tipe 1. Nah, kalau conditional sentence tipe 2 ini unlikely to happen gitu. Unlikely to happen. Tidak mungkin terjadi gitu. Cuman ini saja juga mungkin terjadi. Terjadinya itu sangat tipis gitu. Jadi kebalikan dari conditional sentence tipe 1 tadi. Ya, kalau ini unlikely to happen ya, ini tidak mungkin terjadi. Kalau conditional sentence tipe 3, nah sekarang ini sangat jelas tidak mungkin terjadi. Kenapa?
karena kejadiannya sudah berlalu. Nah, begitu. Nanti ada soal yang harus kalian jawab. Silahkan kalian kerjakan, dan saya berharap ini bisa membantu pembelajaran kalian. Bisa membantu pembelajaran kalian meskipun kita tidak bisa langsung bertatap muka, dan saya berharap kamu tidak bosan untuk terus belajar, ya. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan ataupun belum dimengerti apa yang telah saya sampaikan dari conditional sentence tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, silakan kalian nanti bertanya langsung sama saya, baik melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram ataupun melalui email. Nanti saya kasihkan sama kalian. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu pembelajaran kalian. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, and comment this video. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.